Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Tes satu. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي ولا رسول بعده الذي بلغ الرسالة وأدى الأمر ونصح لهذه الأمة وكشف الغمة وجئنا على المحجة البيضاء ليالها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وأنعم وعظم على هذا النبي الكريم نبينا وشفيعنا وحبيبنا وقرة أعيننا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، وقال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم وإنك لأجرا غير ممنون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Saya hormati Kiai Haji Dr. Muhammad Adnan dan keluarganya yang sudah berangkat tadi. Masya Allah, luar biasa keteguhan beliau menuntut ilmu dan mengajar, meneruskan perjuangan Kiai Haji Saifuddin Amsir. Yang saya hormati juga putri beliau Ustazah Doktora Badra Uyuni MA. Alhamdulillah selesai kemarin menyelesaikan doktornya. Alhamdulillah. Semoga ilmunya berkah insyaallah, bermanfaat bagi umat insyaallah. Yang saya hormati Habib Ali, Ustazuna calon doktor Ustaz Ahmad Khairullah, Lutfi Khairullah, Ustazuna Al-Fadil Ustaz Baqir Ar-Rumi. Yang saya hormati Ustaz kita, mohon maaf saya lupa, Ustaz Rifai Adam, Kiai Haji Rifai Adam, Ustaz Rifai Adam. Nah, antum Ustaz Irsyadul Ibad, Ismul Kitab ya. Yang saya hormati semua para dosen, para guru, para ustaz di Ali Zawiyah, dan saya hormati para munsyidat tadi ya. Masya Allah, luar biasa. Saya tertarik sekali dengan syair tadi, Qamarun Sayyidina Nabi. Ini syair ditulis oleh Sa'ad ibn Ubadah. Ada mengatakan Sa'ad bin Zaid, sahabat yang nulis syair itu. Khuliqta mubarra'un min kulli aibin, min kulli aibin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Ini syair luar biasa dahsyat ya. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW itu diciptakan sempurna dari segala aib. Tidak ada aib sedikit pun. Seakan-akan Nabi itu tercipta atas kehendaknya sendiri. Masya Allah. La zilla lahu bal kana nura. Nabi Muhammad itu tidak punya bayangan, nggak punya. Kalau kita ada matahari, ada bayangan biasanya, ya kan?
Kalau Nabi Muhammad itu nggak punya bayangan. Bal kana nura, tetapi yang ada adalah cahaya. Masya Allah. Makanya kata Sa'ad ibnu Zaid, kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, tidak ada itu hidayah. Di syair yang terakhir tadi. Jadi bagus juga kalau dihafal tuh syair. Qamarun Sayyidina Nabi. Ini bukan syair ulama atau habaib yang nulis, tapi sahabat Nabi yang menyaksikan langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah SWT, saya diminta untuk menyampaikan tuntunan apa tontonan? Beda dikit ya. Tuntunan Nabi Muhammad SAW bagi penuntut ilmu. Kita semua thalibul ilmi, penuntut ilmu. Tidak ada yang ngaku ulama lalu kemudian dia enggak menuntut ilmu. Saya kurang lebih 25 tahun sekolah. Tapi sampai sekarang saya merasa bodoh, belum tahu apa-apa. Masya Allah. Karena ilmu Islam itu terlalu luas untuk diketahui. Makin kita berilmu, makin kita merasa bodoh, merasa tidak punya apa-apa. Walaupun habis umur kita lakukan untuk menuntut ilmu sampai kita mati, gak ada ilmu itu habis ditimbang. Tapi sebelum saya cerita tentang tuntunan bagaimana menuntut ilmu ini, mari kita lihat profil singkat Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ada seorang imamul hadis. Dia imam dalam ilmu hadis. Dia selevel Bukhari Muslim. Namanya Abu Nuaim. Ada yang kenal? Ada hadis namanya hadis rawahu Abu Naim atau Abu Nuaim. Abu Nuaim ini menulis kitab 2 jilid tebal-tebal, khusus menulis tentang Nabi Muhammad SAW. Kurang lebih ada 1000 hadis lebih tentang Nabi Muhammad dan keistimewaan Nabi Muhammad. Judul kitabnya ada yang tahu? Judulnya namanya Dalailun Nubuwah. Dalail An-Nubuwah. Antum gak usah baca tuh kitab 2 jilid. Kalau baca 2 jilid setahun belum tentu selesai. Ya. Karena tebal banget. Semua isinya hadis tentang memuji Nabi Muhammad SAW. Ringkasan kitab ini dia menulis begini, berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tentunya. Secara nama saja Nabi Muhammad itu tidak ada yang menyamai namanya. Walam yakun min qablu samiyya. Selalu nama Nabi itu tidak pernah ada nama sebelumnya. Makanya Nabi Muhammad itu, nama Muhammad tidak pernah di Jazirah Arab nama Muhammad. Walaupun di Romawi dan Persia, zaman itu Romawi dan Persia yang berkuasa, Cina, India, nggak ada nama Muhammad kecuali Nabi Muhammad SAW. Kata Abu Nuaim, kurang kedengaran. Dan suaranya ini agak kecil sesuai dengan orangnya kecil. Lagi pilek lagi. Saya pileknya ini udah seminggu, mudah-mudahan cepat. Udah 2 minggu. Enggak, ketika di Madinah itu macam-macam manusia, Masya Allah. Karena rindu Zam-Zam, langsung minum Zam-Zam yang kol itu, yang dingin, langsung kena pilek. Tapi saya bilang ini menghilangkan dosa mungkin. Terlalu banyak dosa di Indonesia. Jadi ketika umroh habis dosanya insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Makanya kita ini kalau yang kaya-kaya ini, Pak Haji, Pak Kiai, Habib, kalau bisa tiap tahun kita umroh, menghabiskan dosa kita, bukan keren-kerenan, bukan. Jangan disebut saya udah 240 kali umroh. Jangan. Untuk menghabiskan dosa kita dan untuk mengobati rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di mana tadi? Nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah dinamakan dengan nama yang lain.
Lalu kata Abu Nuaim, nama Nabi Muhammad itu tidak pernah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung, ya Muhammad. Kita baca seluruh Al-Quran 30 juz, nggak ada tuh nama ya Muhammad. Tapi kalau nabi lain, ya Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, dipanggil namanya langsung. Padahal bapaknya para nabi, bapaknya manusia semuanya. Ya Nuh, ihbit bisalam. Ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Ya Zakaria, khuzil kitaba biquwwah. Semua dipanggil dengan namanya. Ya Musa, ya Isa bin Maryam. Tapi ketika Anda menyebut nama Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallim alaihi, selalu Allah Subhanahu wa taala menggandengkan dengan kerasulannya. Jadi enggak ada nama disebut ya Muhammad. Tetapi kalaupun Allah menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu digandengkan dengan kerasulan dan kenabiannya. Muhammadur Rasulullah. Ada Rasulullah. Muhammadun Rasulullah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Selalu digandengkan dengan kerasulannya. Saking menghargai Nabi ini. Bagaimana mungkin kita ini yang hina ini nyebut nama Nabi Muhammad sembarangan itu? Ini keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai ketika Ibnu Katsir menceritakan dalam tafsir Ibnu Katsir terkait surat Al-Isra itu, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ketika di Masjidil Aqsa, Nabi Muhammad itu mengimami 25 rasul dan 25 nabi itu yang kita kenal namanya. Tadinya Nabi Muhammad SAW persilakan Nabi Muhammad solat asar. Anda mengatakan solat asar, Anda mengatakan solat isya. Nabi Ibrahim mempersilakan, wahai anakku, yabni Muhammad, wahai anakku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau jadi imam. Tapi kata Rasulullah SAW, ya abal anbiya, wahai bapaknya para nabi, enggak mungkin saya jadi imam. Tapi kemudian Nabi Ibrahim dan nabi yang lain mempersilahkan Nabi Muhammad menjadi imam para nabi, para rasul. Ini menunjukkan apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa nabi ini bukan cuma pemimpin manusia, tapi pemimpin para nabi dan rasul. Dan kita umatnya bukan umat sembarangan, pemimpin para umat dan generasi-generasi sebelumnya. Kata Abu Nuaim dalam riwayat Abu Nuaim, hadis-hadis yang ada di dalam Dalailun Nubuwah itu, tidak bisa masuk surga umat yang lain sebelum umat ini masuk surga. Tidak akan terbuka pintu surga sebelum umat Nabi Muhammad membuka pintu surga. Jadi kita ini, kalau kita berbangga itu wajar. Makanya kata Nabi Muhammad SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini pemimpin anak Adam, tapi saya tidak berbangga dengan itu. Enggak boleh kita bangga-banggaan, enggak boleh kita sombong. Tidak boleh sombong. Tetapi kita merasa mulia dari umat yang lain harus, wajib hukumnya. Kenapa kita umat terbaik? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Tidak ada lagi umat terbaik selain umat ini. Saya diundang oleh Jokowi. Diundang bersama kiai-kiai, pimpinan ormas yang lain, pimpinan NU, pimpinan Muhammadiyah. Saya kebetulan pimpinan IKADI, Sekjen IKADI untuk seluruh Indonesia. Alhamdulillah. IKADI itu 34 provinsi, 450 kabupaten kota. Kalau jadi partai mungkin nomor 3 itu menang ya. Saya diundang, termasuk saya diundang. Saya itu berat untuk hadir. Tapi karena para ulama, para kiai udah pada hadir semua, enggak enak saya. Siapa saya gitu ya, banding ulama-ulama itu.
Lalu saya hadir, salaman, difoto tuh sama juga presiden tuh. Saya ingat hadis Nabi SAW. Siapa yang merunduk kepada seseorang karena jabatan dan karena hartanya, maka hilang separuh imannya. Maka ketika salaman itu saya tegak begini. Akhirnya dia yang begini. Nanti saya kirimkan fotonya juga. Kata kawan-kawan, ini yang presiden yang mana nih? Kenapa jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian, para asatir, para masyayikh? Karena kita yang paling mulia. Orang yang paling beriman itulah yang paling mulia. Sehebat apapun dia, kalau kita beriman, kita yang paling mulia. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Hanya kepada Allah kemuliaan itu, pada Rasulnya dan orang beriman. Kalau ente main-main imannya, siapapun ente rendah di mata kita. Ini pegangan bagi penuntut ilmu. Jadi kalau antum beriman, nggak usah takut, nggak usah khawatir, nggak usah merasa rendah di hadapan siapapun. Ceramah di hadapan siapapun, kalau antum tinggi imannya, antum wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum. Jangan pernah merasa rendah, merasa hina. Kalianlah yang lebih tinggi. Tapi syaratnya apa? In kuntum mu'minin. Itu yang saya pegang kemana-mana. Tapi kalau orang yang beriman kita hadapi, kita harus merendahkan diri. Cium tangan. Ada orang berilmu. Kalau ada ustadz yang tinggi imannya, soleh, tawadu, ibadahnya bagus, pikirannya bagus. Dulu ulama pikirannya liberal. Kalau bisa jangan cium tangan sama orang kayak gitu. Kalau dia soleh, tawadu, sesuai Al-Quran dan Sunnah, taat kepada Allah dan Rasulnya, cium tangannya. Jadi kalau anak saya suruh cium tangan kepada orang tuanya dan kepada ulama, harus bolak-balik. Diciumnya itu disedot, bukan cium gini ya. Wah, ada cium tangan dulu, nggak sempat dicium langsung dilepas. Itu nggak sunnah. Yang sunnah itu lama, dinikmati tangannya ulama, sedot ilmunya. Jadi jangan, saya lihat banyak santri cium tangan kayak gitu, kecuali nggak mau. Tapi kalau karena saya kebetulan alumni Al Khairat. Al Khairat ini didirikan oleh Habib Idrus bin Salim Al Jufri. Itu kalau dia tahu, Habib ini dia tahu siapa yang harus dia cium, boleh dicium tangan, boleh. Biasanya kalau muridnya semuanya boleh. Kalau orang lain yang agak tinggi ilmunya dia enggak. Tawadu, saking tahu. Makanya para habaib itu rebutan nyium tangan. Kalau kita ilmunya sedang-sedang saja, enggak usah rebutan cium tangan, kita aja cium tangan gitu ya. Iya. Jangan sok rebutan juga ya. Adabnya begitu kalau di kalangan para ulama, para habaib. Para asatis, masyayikh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Said, kata para ulama, menafsirkan banyak ayat Al-Quran. Kalau semua nabi itu dipuji oleh Allah secara umum, misalnya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Zakaria dan seterusnya, dipuji oleh Allah secara umum. Innahu kana sadiqal wa'di wa kana mukhlasan nabiyya. Ayatnya seperti itu, dia memuji para nabi secara umum saja. Dia adalah nabi yang ikhlas, dia adalah nabi yang jujur, sadiqal wa'di. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah itu secara detail. Secara detail dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala memuji setiap anggota tubuh Nabi Muhammad. Gak ada tuh Al-Quran memuji matanya Nabi Ibrahim seperti apa. Tapi kalau Nabi Muhammad dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala matanya dulu. Mazaghal basaru wa ma tagha. Pandangan mata Nabi Muhammad itu tidak pernah melenceng dari kebenaran.
Kalau dia melihat sesuatu pasti itu benar. Dipuji lisannya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Lisannya Nabi Muhammad itu tidak pernah mengatakan sesuatu yang dusta kecuali wahyu. Jadi makanya para ahlul hadis kalau memegang hadis Nabi itu harus berwudu sama dengan memegang Quran. Kenapa? Karena dia wahyu. Apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad adalah wahyu, bukan cuma sunnah biasa. Ini bagi yang tahu ilmunya nih. Kenapa? Karena kata Allah, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Tidak sampai di situ, Allah memuji hati Nabi Muhammad. Satu persatu dipuji oleh Allah. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Sesungguhnya hati sanubari Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berdusta, tidak pernah mengatakan sesuatu yang tidak sesungguhnya. Kira-kira ada nabi lain enggak dipuji kayak gitu? Satu-satu dipuji. Lalu kemudian dipuji oleh Allah secara global. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada pada puncak akhlak. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Allah SWT tidak menyebutkan sesungguhnya engkau Muhammad berada pada kepribadian yang sempurna, tapi khuluq, akhlak. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini punya rahasia Allah. Setiap kata dalam Al-Quran punya rahasia, punya makna yang mendalam. Kenapa Allah sebut khuluqin azim, bukan basyarun azim atau syakhsiyah azimah, tidak. Tetapi Allah menyebutkan khuluqin azim, akhlak yang mulia, yang tinggi sekali. Karena manusia itu dianggap manusia dengan akhlaknya. Kita ini walaupun doktor, profesor doktor, nggak ada akhlaknya, tidak manusia. Tidak bisa dihormati sebagai manusia. Makanya kata para kiai, kayak kita dulu, teman dulu ya, kita masih di pesantren, al-akhlaq qabla al-ilm. Akhlak dulu baru ilmu. Kita dulu di pondok, kalau masuk pondok pesantren itu belum langsung ngaji. Tahu nggak ngapain dulu? Mijitin kiai dulu. Jadi tukang pijit dulu. Teman saya ke Yaman, ada mungkin Ustaz Tajudin dari Cilodong. Itu 2 tahun setengah cuma jadi tukang pijit doang. Jauh-jauh dari Cilodong ke Darul Mustafa, Tarim. Itu datang ke sana cuma mijitin doang. Saya langsung ke Mesir waktu itu, nelpon, "Antum udah semester berapa?" "Ana masih mijit, Ustaz." Insyaallah. Jadi memang akhlaknya begitu. Memang tujuan kenapa mijit begitu? Biar dia tawadhu. Biar santri itu tahu diri siapa dirinya. Biar santri itu berakhlak dulu sebelum berilmu. Dengan akhlak semua pintu ilmu terbuka. Ada yang bahkan 10 tahun jadi tukang masak kiai doang. Ada kiai di Jawa Timur cerita, 10 tahun cuma tukang masak doang, cuci piring, bawain sendal. Akhirnya datang orang tua, "Ini 10 tahun ngapain? Udah hafal kitab apa udah?" "Belum, masih jadi tukang pijit masih." Lalu kemudian ngomong orang tuanya, kasihan dia umurnya sudah 10 tahun, ngomong sama kiai. Kiainya baru sadar, "Oh begitu, belum sekolah dia, belum belajar ternyata." Besok datang ke kamar saya ya. Setiap hari datang ke kamar. 1 tahun diajarin, semua ilmu kiainya disedot sama dia. Jadi kiai besar. Kenapa? Akhlak dulu. Kata Imam Al-Ghazali, siapa yang menuntut ilmu tujuannya beda-beda, tujuannya lain-lain. Ingin jadi ulama, ingin jadi orang dihormati, la yashummu raihatal jannah, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga sama sekali. Jadi kita jamaah sekalian dirahmati Allah, Bapak Ibu, menuntut ilmu itu karena Allah Subhanahu wa taala. Ada, saya cerita sedikit. Ini kita udah masuk tuntunan nuntut ilmu.
Udah masuk dikit ya. Jadi kalau masuk-masuk untuk asar ntar ya. Para asatidz masyayikh yang hafizakumullah dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan beberapa ulama. Ibnu Abbas misalnya. Ibnu Abbas itu menuntut ilmu dari umur 7 tahun. Wa fi riwayatin 5 tahun. Belajar sama Nabi SAW. Ibnu Abbas. Saya yakin antum semua kenal Ibnu Abbas. Sepupu Nabi SAW, anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Ibnu Abbas ini disebut dengan turjumanul Quran. Turjumanul Quran, penafsir Quran umat ini. Karena dia didoain oleh Nabi SAW, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia kepemahaman terhadap agama dan pemahaman terhadap tafsir Al-Quran, ta'wil Al-Quran. Ibnu Abbas ini umur 7 tahun selalu berada di samping Nabi SAW sebelah kanan. Kan? Samping sebelah kanan. Kalau di pengajian di Masjid Nabawi, Masjid Quba, masjid yang lainnya itu selalu beliau di samping kanan. Antum tahu kenapa dia sebelah kanan? Ada yang tahu gak kenapa? Beliau selalu senang hidup. Padahal ada Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sampai. Suatu ketika para sahabat yang senior ngomong ke Ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas, gantian dong. Jangan ente mulu di situ. Kita juga sekali-sekali samping kanan Nabi SAW." Kata Ibnu Abbas, "Wallahi ya ammi." Dia panggil om. Kan anak-anak. "Demi Allah wahai pamanku, kalau antum minta yang lain, aku akan berikan semua. Asal jangan minta posisi ini." Jadi kalau sama kiai itu dekat, jangan jauh-jauh di pojok sono, kagak dapat ilmu itu. Ya, dekat sama kiai itu, samping sana, kanan. Ini kebiasaan sahabat. Lalu kemudian, tahu nggak kenapa Ibnu Abbas selain dia dapat ilmu langsung dari Nabi SAW tanpa perantara, kan langsung. Kalau bisa tuh kita dengan para kiai itu tanpa perantara. Nggak boleh ada orang lain. Kalau bisa sampingnya itu, depannya langsung. Kalau bisa halakoh itu nggak ada perantara, kita langsung dengan, nggak disela sama orang lain. Jibril ketika mengajarkan Nabi SAW rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan, kayak gimana caranya? Fa asnada rukbataihi ala rukbataihi. Dia tempelkan, kalau bisa nyambung tubuhnya aja. Nyetrum biar ilmunya tuh kesedot gitu loh. Makanya tadi kalau salaman kesedot ilmunya. Ya. Ini hidung saya pesek begini karena lama nyedot orang. Dari tangan kiai. Fa asnada rukbataihi ala rukbataihi. Ini hadis mutawatir. Kenapa kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengomentari hadis ini? Itu adab menuntut ilmu. Jibril mengajarkan, bukan cuma mengajarkan rukun iman, Islam dan ihsan, tetapi mengajarkan bagaimana adab menuntut ilmu. Dekat sama kiai, dekat sama ulama. Enggak boleh jauh-jauh, himput sono malu, enggak bisa. Man yata'akhir fala yataqaddam. Siapa yang selalu terakhir, maka dia tidak pernah akan maju. Jadi kalau menuntut ilmu kayak gini nih, dekat. Nabi SAW sampai-sampai Allah memerintahkan tafassahu fil majalis, ya kan? Rapetin, jangan jauh-jauh sono. Apalagi dengarnya di balik pintu sono, kagak ngelihat wajah kiainya. Ya. Ya, sambil ngopi lagi, ngerokok. Ada nggak dapat? Jadi tukang pijit aja terus. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, saya tidak mau lepas ini selain agar ilmu itu langsung masuk. Juga kebiasaan Nabi SAW, kalau habis minum itu kagak dihabisin airnya, setengah taruh sebelah kanan. Kira-kira siapa dulu yang minum sisanya? Yang minum itu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Makanya sahabat tadi, jangan lu mulu yang minum dong, kasih kita juga gitu. Sekarang sisa kiai banyak yang nggak mau minum, ya nggak? Apalagi kiainya lagi pilek tuh, nggak mau dia.
corona dan sebagainya. Ya, kita dulu di pesantren, karena kiai kita tuh Habib Segaf, Habib Segaf bin Idrus Al-Jufri kan. Itu kalau udah habis ngaji itu, sampai pecah itu gelas kita rebutan, sampai pecah gelasnya rebutan. Aneh dulu, udah dikit-dikit ya. Walaupun ada juga santri saya tuh jamaah saya di masjid. Ini saya dari pengajian yang itu Al-Ittihad Cibubur. Beliau sering hadir nih Pak Rumi, Masya Allah. Itu kalau saya habis minum, saya perhatiin ada yang minum. Yang minum orang tua lagi. Saya jadi nggak enak. Besok-besok saya habisin, nggak boleh. Ya, kitanya yang tahu, nggak boleh orang tua yang. Kalau anak-anak nggak masalah. Ya, nanti kita dapat dosa lagi ya. Masya Allah. Jadi jemaah sekalian, para asatidz, para tulab, talibul ilmi yang dirahmati Allah. Kata Ali bin Abi Thalib menuntut ilmu itu, ta'allamul ilma, kata Ali bin Abi Thalib. Ini diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Hadisnya sahih. Ta'allamu al-ilma. Tuntutlah ilmu, kata Ali bin Abi Thalib. Fakzimuhu, dan jagalah ilmu itu. Jaga adabnya, jaga muruahnya dan seterusnya. Lalu kemudian kata beliau, wala tashubuhu biddhahki. Jangan kalian mengotori ilmu itu dengan banyak tertawa. Perhatikan. Mohon maaf, bukan anak menyinggung antum tertawa tadi, bukan ya. Ada orang dikit-dikit tertawa, melawak, lucu. Kata Ali bin Abi Thalib, itu akan menghilangkan ilmu. Cepat lepas ilmunya. Wala bila'bin, dan banyak main. Tiap malam nonton bola. Hati-hati. Kalau ulama itu, menurut saya, ijtihad saya, kalau ulama itu enggak waktunya nonton bola lagi. Kalau kita nyebut bola itu ada mainnya enggak? Main bola kan pasti. Namanya aja udah main. Lahbun walaibun. Kata Ali bin Abi Thalib, jangan terlalu banyak bermain kalau sudah menuntut ilmu. Jangan banyak tertawa dan jangan banyak bermain. Kenapa, kata Ali bin Abi Thalib? Fatwajjihu, maka kalian akan merusak ilmu itu, mengotori ilmu itu. Hadis riwayat Ad-Darimi, hadisnya sahih. Jadi ini pantangan ilmu itu ya. Pertama, jangan banyak bermain dan jangan banyak tertawa. Makanya rata-rata ulama itu serius wajahnya. Ada ulama wajahnya ketawa mulu. Dono kali ya kalau itu. Dono Kasino Indra. Tapi kalau ulama itu serius wajahnya, khusyuk wajahnya. Bukan dia marah, bukan, dia khusyuk. Lagi mikir. Nah, kalau dia sudah terus begitu, khusyuk terus, dia bisa jadi wali. Jadi kita ini semua bisa jadi wali, Bapak Ibu sekalian. Bukan wali murid ya, wali Allah, min auliya Allah. Kata Allah begitu. Wali itu adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka yang beriman dan bertakwa pada Allah. Kenapa saya katakan kalau sudah seperti itu ulama bisa meningkat menjadi wali? Ketika dia khusyuk terus. Makanya tanda-tanda melihat wajah mengetahui wali Allah. Kalau antum melihat wajahnya, antum ingat Allah Subhanahu wa taala. Karena wajahnya itu selalu mengingat Allah. Boro-boro banyak tertawa, bercanda. Dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hatinya itu selalu nyambung pada Allah. Nah, ini waktunya masih ada, masih panjang kan? Kalau masih panjang, ana mau tambah satu materi lagi. Ada 3 cara Nabi SAW mendidik para sahabat, sehingga sahabat itu jadi ulama semuanya. 114.000 sahabat itu semua jadi ulama. Coba kita punya santri 114.000 jadi ulama semuanya, hebat gak? Ini Nabi Muhammad jadi ulama semua. Ya walaupun levelnya beda-beda. Caranya bagaimana Nabi ini mendidik Nabi Muhammad SAW? Ini untuk kita guru nih, dosen. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, cara Nabi mendidik
para sahabat. Selalu Nabi Muhammad SAW kalau mengajarkan sebuah ilmu, sebuah amal, selalu dikoneksikan dengan akhirat. Dikoneksikan dengan akhirat. Jadi kalau Nabi ngajar wudu misalnya, maka wudu itu dikoneksikan dengan akhirat. Seakan-akan antum tuh berada di akhirat. Nanti wudu itu bercahaya di akhirat. Jadi nggak habis begitu saja, bukan cuma syariatnya saja yang diajarin, tetapi dikoneksikan dengan akhirat. Bahkan ziarah, silaturahim dan seterusnya dikoneksikan dengan akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifa. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Puluhan hadis seperti ini selalu mengkoneksikan dengan akhirat. Nah, kita ini kadang selalu dikoneksikan dengan uang, materi biasanya, ya. Nanti kalau antum sudah dapat insinyur, gajinya sekian. Enggak. Nabi enggak begitu ngajar sahabat. Antum kalau sudah tahu wudu, sudah tahu sholat, tunggu surga. Antum orang yang paling tinggi surga. Selalu dikaitkan, dikoneksikan dengan akhirat. Nah, kita ini kadang kita mengajar, mohon maaf sekali, kering ruhiyahnya santri kita. Kenapa? Karena tidak dikoneksikan dengan akhirat. Suatu ketika Muaz bin Jabal ditanya oleh Rasulullah SAW. Muaz bin Jabal ini salah satu murid Nabi. 2 tahun ngaji, baru 2 tahun ngaji Muaz bin Jabal. Suatu ketika Nabi bertanya kepada Muaz bin Jabal, "Kaifa asbahta ya Muaz?" Gimana pagi harimu wahai Muaz? Apa kata Muaz bin Jabal? "Alhamdulillah, ana mu'minan haqqan. Kuntu mu'minan haqqan." Aku sangat beriman pada hari ini ya Rasulullah. Guru kayak gitu tuh, selalu nanya imannya. Bukan ditanyain udah makan apa hari ini. Enggak ditanyain itu sama Nabi. Yang ditanya sama Nabi apa? Bagaimana imanmu hari ini wahai Muaz? Lihat jawaban Muaz. Ketika ditanya lagi yang kedua oleh Nabi Muhammad, "Wa ma haqiqatu iman?" Ma haqiqatu imani? Apa hakikat imanmu wahai Muaz? Apa kata Muaz? "Ra'aitu ahlal jannati yatazawwaruna fima bainahum." Perhatikan. Iman saya hari ini ya Rasulullah, saya seakan melihat penduduk surga saling ziarah di antara mereka. Udah ngelihat penduduk surga, padahal masih hidup. Itu yang disebut dengan terkoneksi dengan akhirat. Para sahabat itu hidup di dunia, tetapi di sebelahnya itu akhirat. Bandingkan dengan kita, hubbud dunya wa karahiyatul, lewat kuburan aja kabur. Ya enggak? Betul enggak? Kenapa enggak biasa akhirat? Ini rahasia pertama. Jadi koneksikan mahasiswa kita, murid kita dengan akhirat. Itu yang dilakukan oleh Nabi SAW. Yang kedua, Nabi SAW selalu mengevaluasi, Allahumma shalli alaihi wasallam, selalu mengevaluasi iman, cinta, kasih sayang, spiritual para sahabat. Kayak tadi Muaz, ma haqiqatu iman, bagaimana iman? Suatu ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, siapa yang sudah berinfak subuh ini? Ini baru selesai salat subuh. Siapa yang sudah berinfak hari ini? Abu Bakar angkat tangan, saya Rasulullah. Siapa yang sudah menjenguk orang sakit hari ini? Saya Rasulullah. Siapa yang sudah mensolatkan jenazah hari ini? Saya Rasulullah. Perhatikan, ini amaliyah sunnah, tetapi dievaluasi oleh Nabi SAW ba'da subuh. Kira-kira kita ba'da subuh ngapain biasanya? Tapi Nabi Abu Bakar Siddiq sudah bersedekah, sudah berinfak, sudah macam-macam. Makanya lahir sahabat selevel Abu Bakar. Dievaluasi terus amal. Dulu kita di pesantren selalu ditanya, siapa yang sholat tahajud hari ini? Siapa yang sholat subuh di masjid? Kira-kira guru-guru sekarang masih nanya kayak gitu gak?
Ini yang hilang dari pendidikan kita, Bapak Ibu. Evaluasi spiritual, ibadah, bahkan evaluasi iman para sahabat. Ini yang harus kita, jangan siapa yang sudah kerja, alumni siapa yang sudah kerja di perusahaan, nggak ada. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Toha, Nabi Muhammad itu kalau datang ke keluarganya, yang ditanyakan itu sholatnya dulu. Ente orang, kalau orang Palu bilang ente orang, antum ini sudah sholat belum? Yang ditanya itu sholat. Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Kata Allah, la nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Wahai Muhammad, perintahkan keluargamu untuk sholat. Jadi Nabi itu kalau pergi ke keluarganya, ke santrinya, nanya, kalian udah sholat belum? Bukan nanya, udah makan belum? Udah sarapan apa hari ini? Nasi uduk. Tapi yang ditanya sholat. Ini yang kita hidupkan di Ali Zawiyah ini. Coba kalau ini dihidupkan, Masya Allah, kita akan menghidupkan tuntunan Nabi SAW. Saya sebenarnya panjang ini, tapi saya khawatir waktunya kehabisan. Yang ketiga, cara Nabi mendidik sahabat, selalu memastikan cinta para sahabat kepada dirinya. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW menggandeng tangan Abu Bakar, Umar bin Khattab. Kalau orang Arab itu kalau jalan itu gandeng tangan begitu, menunjukkan keakraban. Sama istri, sama anak begitu deh, sama kawan digandeng begini. Lagi gandeng begini, Nabi bertanya kepada Umar bin Khattab, wahai Umar, mana yang lebih engkau cintai, dirimu atau diriku? Umar ini orangnya tidak punya basa-basi, namanya Umar bin Khattab. Kalau penggal leher. Kalau main-main langsung, itu Umar. Apa kata Umar? Ya Rasulullah, jujur ya Rasul, kalau aku lebih cinta dirimu daripada orang lain, maka engkau aku lebih cintai daripada semua. Tapi kalau engkau tanya, mana lebih aku cintai, dirimu atau diriku? Sekarang ini rasa-rasanya masih cinta diriku ya Rasul daripada diriku. Kira-kira berat gak? Memang berat, tapi Umar ini kan orang yang jujur apa adanya. Kenapa? Kalau misalnya ini kita, ini Nabi, datang musuh, menyerang dua-duanya, menyerang kita dan menyerang Nabi SAW, menyelamatkan diri dulu, menyelamatkan Nabi dulu. Menyelamatkan Nabi dulu. Sahabat itu kayak gitu. Makanya ada namanya Tolha bin Ubaidillah, salah satu sahabat 10 jamin masuk surga. Ketika dimandikan, setiap jengkal pasti ada tusukan tombak, panah, pedang di badannya. Jadi nggak ada yang mulus badannya. Semua bekas tombak, panah. Kenapa? Jadi tameng Nabi SAW setiap perang. Ya, Nabi SAW dia mati dulu kan. Itu namanya cinta kepada Nabi daripada dirinya. Setelah beliau mengatakan begitu, apa kata Rasulullah SAW? Al-ana ya Umar, sekarang imanmu baru sempurna waktu itu. Jadi tidak sempurna iman itu kalau kita tidak terlalu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, melebihi diri kita. Nah, dalam pengajaran juga begitu. Kalau bisa santri kita itu cinta kepada kita, melebihi cintanya dari diri. Jangan sampai santri itu benci sama kita. Ini guru matematika ini, kagak usah masuk. Ya betul. Tapi kalau kita nggak ngajar, anak itu nyari. Nah, Nabi itu begitu ngajar sahabat. Ada muridnya namanya Bilal bin Rabah. Kenal Bilal bin Rabah kan? Makanya kalau ada orang muazin disebut Bilal, karena tukang azan Nabi. Ketika wafat Nabi 3,5 tahun, Bilal bin Rabah itu nggak pernah senyum. Sedih mulu, kehilangan kekasihnya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat nggak bisa azan. Kan muazin, setelah Nabi wafat dia nggak bisa azan. Setiap azan pingsan. Kenapa? Karena ada nama kekasihnya di situ. Wa asyhadu anna Muhammadan. Setiap nyebut Nabi Muhammad pingsan. Saking cintanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kita nyebut nama istri pingsan nggak? Berarti nggak cinta banget gitu ya. Berarti ya. Bilal itu kalau nyebut nama Nabi Muhammad pingsan. Subhanallah. Ada seorang
seorang badui, orang kampung datang pada Rasulullah SAW. Nabi lagi khutbah. Sahabat yang meriwayatkan ini mengatakan, ini orang kampung badui, Arab badui. Nabi lagi khutbah, dia datang, tiba-tiba lagi khutbah itu nanya. Coba. Itu para sahabat udah berdiri, ini anak orang sopan banget. Orang lagi khutbah dia datang. Nabi lagi khutbah, dia nanya. Pertanyaannya apa? Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan hari kiamat? Nabi lagi khutbah tadi, Nabi dengan akhlak, adab yang luar biasa, itulah akhlaknya. Bukannya marah, tolong singkirin ini orang, enggak begitu ya. Dia diam. Lalu berhenti khutbah, kata Nabi, maza a'adatta laha? Memang ente udah nyiapin apa untuk hari kiamat? Apa kata orang Badui itu? Ya Rasulullah, salatku, ibadahku tidak sama dengan sahabat yang lain. Mungkin mereka lebih hebat. Terus apa yang kamu lakukan? Kata sahabat ini, kata Badui ini, satu ya Rasulullah, aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah SAW? Spontan dijawab oleh Rasulullah SAW, anta ma'aman ahbabta. Jadi kunci surga itu dua, Bapak Ibu sekalian. Kunci bersama Nabi itu dua, la ilaha illallah dan cinta kepada Rasulullah SAW. Anas bin Malik mengomentari hadis ini karena diriwayatkan sama Anas bin Malik. Kata beliau, tidak pernah saya berbahagia, merasa berbahagia kecuali mendengar dua kalimat. Pertama kalimat Islam dan kalimat hadis tadi, anta ma'aman ahbabta. Jadi kita nih walaupun pas-pasan ibadah kita, kalau cinta sama Nabi bareng di surga begini. Allahumma sholli wa sallim. Ini yang kita ajarkan kepada murid kita, cinta kepada Nabi dan cinta kepada kiainya, gurunya. Enggak boleh menghindar sama. Kalau bisa dia anggap kita itu seperti orang tuanya. Seperti orang tua. Terakhir lagi, paling terakhir. Masih ada waktu enggak, Pak? Ini antum pasti enggak enak bilang enggak ada waktu ya. Terakhir sekali. Ini karena baru pertama kali ini saya ceramah di sini. Jadi lama enggak apa-apa ya. Ya Abu Badra ya. Enggak apa-apa. Yang punya ahli zawiyah izinin sudah. Walaupun sudah ada yang saya ajar di sini ya, di S2, S3 ya. Alhamdulillah. Ini boleh juga kiai gitu insyaallah. Ini calon doktor. Saya cerita sedikit terakhir. Ada namanya Imam At-Tabari. Pernah dengar Imam At-Tabari? Imam At-Tabari ini manusia pertama menulis tafsir secara lengkap. Beliau menulis tafsir abad tahun 300 Hijriah. 1200 tahun yang lalu. Kira-kira udah ada kertas belum? Belum ada ya. At-Tabari menceritakan 40 tahun dia menuntut ilmu, bertemu dengan sekian ratus ulama, disedot ulama itu, baru kemudian pindah lagi ke ulama yang lain. Setelah 40 tahun semua ilmu itu udah di kepalanya, nggak ada nulis. Karena dulu nggak ada kertas, nggak ada pulpen. Nuntut ilmunya beliau keluar negeri, dari Basra ke Irak, Baghdad, Mesir, Mekah, Madinah. Itu naik kuda, naik onta, berbulan-bulan. Kalau kita kan tinggal pesawat 9 jam sampai Saudi ya. Kata At-Tabari 40 tahun. Setelah 40 tahun beliau datang ke muridnya beliau. Kata beliau, siapa yang mau menulis tafsir di kepala saya? Siapa yang menulis hadis di kepala saya? Siapa yang menulis sejarah? Siapa yang enggak kenal Tarikh At-Tabari? Tarikh At-Tabari itu 30 jilid. Namanya Tarikh Muluk At-Tabari, atau dikenal dengan Tarikh At-Tabari. Itu dari Nabi Adam sampai hari kiamat sudah diceritain. At-Tabari itu mengatakan, tafsir, siapa yang menulis tafsir yang ada di kepala saya ini, siapkan 100.000 kertas, 100.000 halaman. 100.000 halaman berapa jilid? Kata murid-muridnya, kami tidak mampu menulis 100.000 ini.
Kenapa? Kami dapat dari mana kertas? Dari mana tinta? Karena dulu bambu ditajamin, dicelup di tinta putih baru ditulis kan? Bukan kayak sekarang komputer. Bapak-bapak ini semua cakep-cakep tulisannya, nulis di WA kan cakep semua tulisannya. Kata muridnya kalau bisa dikurangi 50%, 50.000 lembar. Kata At-Tabari, saya kurangi berarti 50.000, saya ringkas, talkhis lagi 100.000. Saya ringkas jadi 50.000 lembar, setengahnya. Kata muridnya, kami juga nggak bisa. Dari mana kertas 50.000 lembar? Kata At-Tabari yang ketiga, kalau bisa, kalau begitu saya talkhis menjadi 10.000 halaman. Nah itulah tafsirnya semua, 10.000 halaman. Ditulis. Itu pun ada yang hilang, sudah ditemukan kemarin. Tahu nggak tafsir At-Tabari? Tafsir At-Tabari itu adalah tafsir bil ma'sur yang pertama di dunia. Tafsir berdasarkan riwayat. Setiap kata yang dia tafsirkan, bukan ayat, setiap kata. Sekian ratus ribu kata dalam ayat Al-Quran itu ditafsirkan menurut pendapat, menurut perkataan Nabi, perkataan sahabat, perkataan tabi'in, perkataan tabi'in. Dihafalin semuanya setiap kata. Misalnya Rabbil Alamin, Al-Alamin menurut Al-Quran, menurut Nabi, menurut sahabat, menurut Qatadah, menurut Mujahid, menurut Ad-Dhahhak dan seterusnya, semua disebutkan. Hanya alamin saja. Kalikan 30 juz Al-Quran. Dihafal sama dia. Enggak ada catatan zaman itu. Nah, kita sekarang udah hafal berapa juz tafsirnya? Tafsir sahabat, tafsir tabi'in. Sampai-sampai tafsir At-Tabari ini disebut dengan Syekhul Mufassirin. Imamnya, syekhnya para mufassir. Semua ahli tafsir merujuk ke At-Tabari. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkasan At-Tabari. Merujuk ke At-Tabari. Tafsir Al-Qurtubi meringkas ke At-Tabari. Referensinya itu. Nah, saya lagi menulis tafsir udah sampai 6 juz kan. Juga referensi utamanya At-Tabari. Itu dia menuntut ilmu selama 40 tahun. Itu masih tafsir. Nah, At-Tabari ini puluhan ilmu dihafalin sama dia. Ada terakhir lagi ada namanya Imam Nawawi. Imam Nawawi ini umur 14 tahun sudah menulis Arba'in Nawawi. Sekarang hampir 700 tahun kitabnya itu bestseller. Siapa nggak kenal Arba'in Nawawi? Kenal semua kan? Itu ditulis umur 14 tahun. Kita 14 tahun berapa kitab sudah ditulis? Imam Nawawi ini umurnya 39 tahun kalau hitungan Hijriah. 40 tahun hitungan Masehi. Judul kitabnya semua bestseller. Sekitar 200 judul kitab. Di antaranya Raudatul Talibin, Al-Isabah fi Hayatis Sahabah, Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, 36 jilid. Kitab mazhab fikih terbesar di dunia namanya Al-Majmu' fi Syarh Al-Muhazzab. Siapa yang nulis? Riyadhus Shalihin. Siapa yang nulis? Syarah Sahih Muslim. Siapa yang nulis? Dihitung oleh para ulama jumlah lembaran, halaman tulisan Imam Nawawi dikalikan dengan usianya 40 tahun, rata-rata beliau menulis 60 halaman per hari. 60 halaman per hari selama 40 tahun. Jadi baru lahir dia udah nulis. Ini luar biasa Imam Nawawi, keberkahan ilmu. Imam Nawawi itu makannya cuma sekali. Itu pun cuma makan bubur. Sekali makan. Dia makan pagi saja. Jadi sore makan sahur saja. Sahur, kemudian siang puasa, malam minum air saja. Paginya makan bubur. Ditanya sama muridnya, kenapa engkau hanya makan bubur wahai imam? Apa kata Imam Nawawi? Saya ini kalau makannya seperti kalian nggak bisa nulis, nggak akan memiliki karya seperti. Kenapa saya makan bubur?
agar tidak ada waktu saya yang lain kecuali menulis. Saya makan bubur itu cuma 1 menit. Jadi bubur Pak, sedot doang. Jadi bubur dulu itu roti dicelup di air putih Pak. Itu bubur. Bukan bubur kayak kita, bubur ayam. Ada ayamnya, ada empelak macam-macam, bukan itu Pak. Ya. Jadi roti dicelup di gelas, lalu dia menyatu di gelas, disedot. 1 menit selesai. Setelah itu nulis lagi. Jadi sampai-sampai waktunya untuk makan gak ada. Bandingan sama kita sekarang. Masaknya 2 jam, ambil nyanyi, ya kan? Betul gak ibu-ibu? Ya. Sambil apa namanya? Sambil nyanyi, masak 2 jam. Makannya 2 jam. Udah berapa jam? 4 jam. Kali 3, kan makan 3 kali sehari. Udah 6 jam. Kapan nulisnya? Bahkan ada yang makan 2 bulan. Siapa tuh makan 2 bulan? Kuliner, jalan-jalan ke Cianjur. Kuliner Cibubur, apa namanya? Makan bubur Cianjur. Ke Puncak, ke Padang, nyobain nasi Padang asli. Ternyata nggak ada nasi Padang. Pulang 2 bulan. Terus pulang, bagaimana umat ini terbelakang? Lu makan 2 bulan. Bapak Ibu sekalian. Jadi para ulama dulu itu makan aja itu nggak ada waktu. Ada orang ditanya, kemana Pak? Cari makan. Jadi hidupnya cari makan. Bagaimana umat ini mau maju Bapak Ibu? Hidup cari makan. Bahkan ada, kemana Pak? Cari angin. Angin dicari. Tapi parah lagi. Angin aja dicari, padahal angin itu dulu diam udah ada angin itu. Cari malam. Saya kira semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang memiliki ijtihad, memiliki mujahadah yang kuat untuk menuntut ilmu sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Ibnu Abbas, saya akhiri dengan kata-kata Ibnu Abbas. Dulu kami menuntut ilmu dari subuh sampai zuhur, dari zuhur sampai maghrib. Seakan-akan ada burung yang hinggap di kepala kami ketika kami menuntut ilmu. Maksudnya apa? Saking seriusnya, nggak goyang-goyang gitu. Jadi seakan-akan burung merpati yang ada di kepala kami itu nggak terbang. Saking dia. Gimana dengan kita sekarang? Pakai Zoom lagi ya. Dosen yang ngajar dia tidur di kamar. Besoknya minta, Ustaz saya dokter harus segera. S2 selesai. Jadi kita ini luar biasa ya lalainya. Tapi sekalian semoga ini ada manfaatnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga Allah SWT memberikan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asar. Hasbunallahu ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbik wa hubba nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.